Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Masih ingat ya dengan salah seorang penceramah yang dulu sangat tenar, namanya Agim. Luar biasa, sangat digemari khususnya oleh ibu-ibu majelis. Tapi pasca dia menikah yang kedua kalinya kemudian menjadi redup. Karena biasalah kalau laki-laki menikah lagi kan biasanya banyak orang yang kemudian membuat nama Aging dianggap sebagai orang yang lalai terhadap istrinya. Nah, itu biasa saja lah, dan itu persoalan pribadi yang saya kira tidak perlu kita terlalu membahasnya. Yang pasti bahwa Aging yang saya mau bahas kali ini dia nyinyir, sahabat ya. Nyinyir terhadap ijazah Pak Jokowi, sekalipun di situ dia tidak menyebut nama Pak Jokowi, tetapi kan bagaimanapun juga lagi ramai soal isu ijazah ini, bahkan sudah membuat para kucul jadi tersangka. Tiba-tiba di panggung mimbar ceramah Agim bicara soal ijazah, dan luar biasa sahabat glorifikasi yang dilakukan oleh Agim ini. Karena kan kita tahu bahwa seharusnya kan di atas mimbar itu digunakan saja untuk menebar hikmah, justru menggiring opini seolah-olah bahwa Pak Jokowi ini sengaja membuat isu ijazah ini ramai. Dan yang paling membuat saya sebenarnya greget ya membahas isu ini, karena ada ucapannya yang menusuk, sudah mau mati masih saja rewel. Ini kan kalimat yang jujur saja ya sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, mengaku sebagai ustaz sekelas Aging ini. Sebelum kita lebih jauh masuk sahabat, ini coba kita simak dulu bagaimana Aging mencoba menggiring opini di atas mimbar. Ingat negara ini jangan kelamaan, jengkel. Ada terpidana nggak ditangkap-tangkap, kesel sekali, betul ini. Yang bukan terpidana ditangkap, apa nggak kesel? Tapi saya nggak mau ngomong karena udah barusan ngomong. Sehebat apapun prestasi institusi tersebut bisa rontok karena yang satu ini bikin orang kesel. Ijazah nggak beres-beres, ada. Kalau ingat itu jadi kesel. Mau demo udah tua ya nggak, takut kena batu. Jadi gimana? Zikrullah, doakan. Duh ya Allah, ijazah selembar aja di dunia kalau dihisab sudah segitu repotnya, gimana di akhirat? Apalagi misalnya kalau ijazahnya nilainya 6 semua. Saya di jalan barusan lihat Pak, kan ada tuh yang dibongkar, ternyata ya udah juga takdir Allah jadi kelihatan. Kalau Allah ngebuka, pasti kebuka. Itu zikrullahnya. Doakan saja semoga beres ya urusannya. Asli loh Pak, dengan melihat ijazah yang ribet terus. Di dunia aja udah segini ribetnya, gimana di akhirat. Bapak harus siap kalau ada yang nanya ijazah. Ini untuk para senior, saya sarankan kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah enggak? Nih lihat sendiri asli enggak, periksa sendiri, saudara mau ambil aja ah. Saya udah tua, udah malas ngurusin ijazah gitu. Saya mau ngurusin kubur saya lapang atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Saran saya kepada yang punya ijazah begitulah. Udah urusan kita mah tinggal nunggu mati kayak gini. Usia umat Nabi itu antara 60-70. Kalau udah segituan mah udah jangan usah rewel. Saya jujur saja ya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Agim ini? Mengapa tiba-tiba saja ikut menyerempet isu politik? Dan isu ini kan kita tahu ya penuh dengan kebencian. Apakah setelah dakwanya sudah redup, dia kehilangan arah atau bagaimana? Atau memang ini sengaja ingin menunggangi gelombang sentimen anti pemerintah yang sedang digoreng pihak-pihak tertentu? Karena setahu saya memang Agim juga ini biasanya ikut-ikutan dalam isu-isu seperti itu. Karena itu wajar ya kalau misalnya kita ini semua mengingatkan Agim
Sedikit fakta Pak Agim bahwa isu ijazah Jokowi ini sesungguhnya sudah tuntas. Sudah diklarifikasi resmi oleh UGM bahwa ijazahnya asli. Ada saksi, ada dokumen, ada arsip. Tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan para kucluk sudah menjadi tersangka. Karena itu menjadi sangat heran kita ini, kalau ada orang yang sengaja memelihara isu ini, dan salah satunya kan Agim ini. Atau jangan-jangan Agim mau viral kembali melalui isu ini. Bisa saja sahabat ya, seperti itu. Sebab sungguh sangat mengecewakan buat kita sebagai seorang tokoh agama ikut mengipasi api kebohongan ini. Ini kan kebohongan sebenarnya yang dikipas-kipas terus, dan menjadi miris kita karena salah seorang ustaz, ulama, penceramah kondang, mantan penceramah kondang, ikut-ikutan. Berarti dia mau mendapatkan manfaat dari keviralannya ini isu. Makanya tidak salah kalau kita di-up saja biar Agim kembali viral. Dan saya kira Agim lupa ya bahwa di dalam Islam itu ada satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Ada yang disebut dengan tabayun. Periksa dulu sebelum bicara. Apa susahnya Agim ini ketemu dengan Pak Jokowi? Tabayun. Supaya tidak asal nuduh, tidak asal bicara. Aduh, justru yang kita lihat ini Agim betul-betul menggiring opini tanpa dasar. Padahal mestinya sebagai seorang penceramah mendinginkan umat. Ini mirip-mirip ini lakonnya Hosinuddin ini, si ex-HTI, menambah kerusuhan suasana. Kalimat sudah mau mati, rewel. Ini kan menyingkap sisi lain kesombongan moral sebenarnya. Seolah-olah dia ini lebih suci, lebih tahu segalanya. Astagfirullah. Padahal dari dulu orang ini selalu bicara soal kerendahan hati. Untungnya memang saya tidak pernah ngopeng sama ini orang. Sejak viralnya itu saya tidak pernah ngopeng. Saya tidak suka gayanya, gaya munafik. Seolah-olah rendah hati, tapi songong. Ini terbukti kata-katanya. Luar biasa tuhukannya terhadap Pak Jokowi, sekalipun tidak menyebut nama ya. Tapi sepakat tidak sepakat yang dibahas Agim ini adalah Pak Jokowi. Selalu bicara soal kerendahan hati. Tapi astagfirullah, luar biasa kau Agim ini. Membuat rakyat Indonesia semakin tahu siapa kalian sebenarnya. Jadi mimbar-mimbar agama itu hanya kedok. Pada intinya itu adalah merupakan tempat bagi kalian untuk mengkapitalisasi isu-isu berdasarkan kepentingan politik orang-orang yang ada di belakangmu semua. Kita tidak tahu siapa di belakangnya Agim. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu ya siapa politisi-politisi besar di negeri ini kira-kira di belakangnya Agim. Kenapa dia ikut-ikut nyerempet isu ijazah di atas mimbar? Agim ini kan seharusnya sadar sahabat bahwa nama besar itu bukan sekedar milik pribadi tapi milik umat. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya Agim ini akan menjadi panutan. Karena kan ada juga pengikutnya ini. Tapi kalau orang yang diteladani lalu kemudian dia memiliki congor yang nyinyir dan sarkasme, bagaimana nasibnya generasi muda ke depan ini? Aduh, semakin runyam bangsa kita ini efek dari orang-orang yang tidak pernah mau menjaga lisannya. Luar biasa. Kau boleh saja merasa beriman, tapi kalau congormu kau tidak jaga ya sama dengan nol. Mestinya kan para pendakwah ini tahu sahabat ya, bahwa dakwah itu bukan sekedar bicara lantang di atas mimbar. Dakwah itu adalah tanggung jawab moral bos. Dakwah itu harus menuntun, bukan menuding, apalagi menuduh tanpa dasar. Dan yang paling penting dakwah itu menenangkan, bukan menyulut api. Yang dilakukan oleh Agim ini kan menyulut sebenarnya, mengipas-ngipas ke barang api.
Kalau mimbar sudah berubah jadi panggung politik seperti ini dan ceramah berubah jadi alat serangan, maka disitulah nilai dakwah sebenarnya runtuh, nol besar. Jadi bukan lagi dakwah bil hikmah, tapi dakwah bil nyinyir. Inilah yang dilakukan oleh Agim. Oleh sebab itu, kalau boleh saya berpesan ya kepada Agim, bahwa terus terang bangsa kita ini sesungguhnya tidak butuh ustaz yang ikut-ikutan mencaci. Bangsa ini membutuhkan suara yang meneduhkan umat, yang bisa menyatukan bukan memecah, bukan hasut, bukan adu domba, bukan dengki. Kalau memang sudah lelah berdakwah Pak Agim, jangan wariskan kebencian di mimbar. Wariskanlah kebenaran dan ketenangan. Itu baru dakwah sejati namanya. Astagfirullah, luar biasa Agim ini. Saya tidak tahu kalau ustaz yang bicara menggiring opini, menjelek-jelekkan orang dalam tanda putih, emosi saya itu berpuluh-puluh kali lipat ketimbang orang-orang yang sekelas Rismon. Saya kalau kayak Rismon kan wajar, tapi kalau ustaz, kalau sekelas Panji juga wajar, sekalipun dia mantan pejabat. Ya karena pejabat itu karena kebetulan saja SBY yang jadi presiden dan waktu itu temporanya di penjara tuh. Jadi dia yang ganti. Saya kira demikian sahabat ya, tidak perlu terlalu berlama-lama. Semakin emosi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.